kita harus adaptasi. Ya. Makanya upaya-upaya kita itu adalah adaptasi dan mitigasi. Mitigasi itu artinya mengurangi, adaptasi kita berubah. Ya. Mulai dari hidup kita sendiri, saya di rumah misalnya malam sudah tidak menggunakan lampu apa-apa, jadi satu aja saya gunakan, jadi gelap. Walaupun istri saya tadinya protes, karena itu dia bilang tetangga itu bilang kita pelit sekali. Saya bilang enggak, karena saya mendapat pengalaman ketika saya di London, di Edinburgh, di Scotland, saya tinggal di tempat profesor. Saya tidur dalam kegelapan. Saya bilang bagus juga kan, dia mengamalkan kehidupan dia. Saya mulai dari situ, saya ikutin, kita mati semua lampu malam. Jadi Earth Hour itu mestinya setiap malam kita bukan lakukan. hanya setahun sekali gitu ya. 26 atau 27 Maret ya, Earth Hours. Tiap malam harus kita lakukan, kalau tidak ini matikan lampu. Ya, kita bisa hemat berapa orang. Samping resource kita juga hemat. Ya, bumi kita juga perlu keseimbangan, kita jangan boros. Menarik tadi kembali ke Pak Farudin mengatakan dengan dalam agama Islam telah jelas-jelas dinyatakan bahwa menjaga bumi ini sebenarnya juga merupakan kewajiban dari umat manusia ya, supaya balance ya. Apakah sepengetahuan Pak Farudin agama ini merupakan salah satu pintu masuk yang baik untuk mengajak orang lebih sadar dan bersama-sama menjaga bumi kita ini? Ya, sekarang ini kan yang kita perlukan adalah perubahan perilaku. How we have to change gitu. Ada beberapa faktor sebenarnya selain agama, itu ada 4 faktor. Pertama tadi agama, yang kedua pendidikan. Jadi ada related dengan pendidikan, agama dan pendidikan penting juga. Yang ketiga adalah law enforcement, ya, penguatan hukum, ya, penegakan hukum. Ketika kita membuat undang-undang ya harus ditegakkan. Itu bisa merubah. Itu orang tidak akan melakukan illegal logging kalau memang kuat ini hukumnya. Orang yang nebang kayu dia ditangkap karena menyalahi peraturan gitu. Kalau Anda biarkan nggak berubah. Yang keempat itu adalah insentif ekonomi atau permintaan pasar. Kayu tidak akan ditebang oleh masyarakat kalau nggak ada yang mau beli. Atau mereka tidak akan nebang kayu kalau memang mereka tidak perlu kayu untuk dijual dan sebagainya. Yang kedua tadi pendidikan itu memang sangat penting, ini related. Walaupun bagaimanapun pendidikan kita sangat penting digarap. Mulai dari sejak generasi muda gitu ya. Dari anak-anak, dari anak-anak. Jadi kita angkat kepada 4 permasalahan. Pertama adalah tadi mengenai tauhid, jadi bahwa sesuatu itu saling kait mengkait, tauhid. Makanya kita kenapa Tuhan menciptakan bumi ini harus seimbang karena saling keterkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua itu tadi adalah mizan, balance. Jadi kita harus berbuat balance untuk dalam lifestyle dan sebagainya. Yang ketiga kita harus hidup di dalam fitrah. Fitrah itu nature, nature-nya manusia gitu ya. Jadi jangan menyalahi dari apa yang sudah menjadi fitrah kita gitu. Sama dengan kalau kita fitrahnya minum air terus kita minum bensin atau itu yang lain ya, menyalahi fitrah. Jadi sesuatu yang ekstrim yang tidak diterima oleh akal sehat dan kehidupan kita sebagai manusia. Yang keempat itu adalah kekhalifahan kita sebagai manusia. Jadi kita harus menempatkan diri dengan baik khalifah kita. Jadi kita harus bertanggung jawab, berbagi. Yang semuanya itu udah diatur. Sudah ada ya. Ada. Tinggal perlu diingatkan dan dilaksanakan lebih baik ya. Dilaksanakan, dan itu kan perintah agama, dan itu juga untuk berbagi, itu juga lingkungan gitu. Jadi ini inherent. Islam is inherently environment. Jadi kita bilang seperti itu, tidak ada pembatas untuk itu. Baik Pak Farudin, kita jeda lagi dulu sebentar. Pemirsa, bagaimana sosok Pak Farudin Mangunjaya di mata rekan-rekan terdekatnya? Mari simak tayangan berikut. Dia orang yang sangat produktif untuk menulis, dan dia melakukan menulis ini semenjak dia menjadi mahasiswa sampai sekarang dia terus menulis. Banyak sekali buku yang dia terbitkan. Menurut saya itu merupakan kontribusi beliau yang sangat berharga untuk dunia pendidikan, dunia konservasi, dan dunia Islam juga. Itu Bapak juga mengajarkan kita untuk hemat energi.
Jadi listrik harus dimatikan tepat pada waktunya. Kemudian kalau malam hari itu juga harus mematikan lampu di luar, padahal lampu di luar itu kan penting buat jalan umum. Tapi Bapak bilang hemat energi. Conservation International has a new mission. It builds upon our old mission, which is purely conserving biodiversity, but it expands upon that mission to include demonstrating the benefits to people of biodiversity. But demonstrating that link is not always that easy. So we are testing a new approach, identifying sacred sites, sacred natural sites, and looking at their overlap with high biodiversity areas. And this is a new approach for Conservation International globally, and the first place that we're looking at it is Sumatra, and working with Rudy on this new book on sacred sites and biodiversity. Pak Fahrudin, Anda juga membina pesantren Darul Ulum di Lido tentang green lifestyle di pesantren, Pak ya. Apa yang Bapak lakukan di sana nih, Pak? Ya, sebenarnya ada program kecil yang kita bina pesantren itu dari memulai kesadaran mereka sendiri untuk membuat lingkungan kampusnya menjadi lebih hijau, tetapi juga mampu berkontribusi untuk kelestarian lingkungan di masa